Ya, terhibur dengan yang seperti ini? Tidak. Biasa aja. Lumayan menggelitik usus enggak? Terhibur Sensei. Ya, terima kasih. Kaget sensei. Kaget ya. Saya kira filter Sensei. Saya kira filter, beneran. Ya, terima kasih. Saya juga nggak pengen kalian stres ya ikut kuliah kayak gini. Saya juga pengen menikmati kuliah ya. Santai aja lah. Aduh, nanti kumisnya jatuh kalau minum. Hai, minasan domo konnichiwa. Kita mulai pelajaran hari ini ya. Jadi kemarin saya sudah minta kalian menuliskan, aduh mau copot, menuliskan sakubung miring ya. Ntar saya perbaiki dulu. Hei, menuliskan sakubung mengenai deskripsi tempat ya. Terus saya sudah baca ya, bagus-bagus banget ya, terlalu bagus. Kenapa terlalu bagus kalian nulisnya? Tolong yang jelek dikit kenapa sih? Jelek ah. Benerin dulu. Oke, miring ya. Ini gimana sih? Ya oke aja. Hai, oke. Kochika. Oke. Ya. Sakubung kalian itu terlalu bagus. Kenapa begitu? Ya, saya senang sekali sih ya ngelihat sakubungnya bagus-bagus ya. Jadi pekerjaan saya ringan sekali semester ini ya. Jadi kayak ngerasa nggak kerja gitu. Apakah boleh kayak gitu? Saya mempertanyakan diri saya sendiri kadang. Kok bagus-bagus sakubungnya gitu. Ya, terus tapi ya masih ada mahasiswa yang telat-telat gitu kumpulinnya, kinerjanya masih belum maksimal ya. Untuk mahasiswa yang mepet-mepet ngumpulinnya silakan, kinerjanya diperbaiki ya. Terus masih juga ada mahasiswa yang belum maksimal dalam mengembangkan ide karangannya ya. Walaupun saya bilang ya dengan buat pertanyaan nanti sakubungnya akan lebih mudah disusun. Walaupun saya bilang begitu, itu kan sudut pandang saya ya. Jadi bukan berarti pemandangan yang kalian lihat itu sama dengan pemandangan yang saya lihat, begitu kan? Bukan? Ya enggak ya. Apakah kalian di sana? Ada sensei. Ada. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Jadi saya pengen dengar dari kalian ceritanya selama mata kuliah sakubung ini. Kira-kira cara kerjanya gimana gitu. Saya pengen tahu supaya saya juga bisa belajar bagaimana kalian bekerja begitu. Dan nanti bisa dicerminkan ke perkuliahan ini ya. Gitu. Kira-kira kerjanya gimana kalian bikin sakubung sehari 2 hari? Tergantung sih Sensei. Tergantung apa? Kadang-kadang dicicil juga. Kalau misalkan Miring. udah stuck nih, Ya, kadang dicicil dulu. Jadi kalau udah stuck sehari itu stuck segini, nggak ada moodnya gitu. semangat lagi. Ya, Begitu. Tahu nggak mata saya lagi ngeliat kemana sekarang? Nggak tahu Sensei. Ya ke kalian lah. Tanoshina. Ya, jadi tergantung mood ya. Ada yang perlu ke toilet dulu, ke WC dulu untuk cari inspirasi gitu ya. Enggak sih Sensei. Biasanya ngehalu. Ngahalu dulu. Kalau pakai kumis itu ketawanya jadi pengen yang berlebihan itu. kenapa harus ke toilet dulu untuk nyari inspirasi sensei? Ya kalau saya kadang kalau mikir itu ya harus ke toilet dulu. Kalian nggak ke gitu ya? Miring ya? Oke.
Ya ada beberapa mahasiswa yang cerita ke saya, katanya saya nemu idenya di toilet sensei gitu. Kalian nemu idenya di mana? Jadi lagi ngehalu sih sensei biasanya. ngehalu. Oke. Ya, ada nggak yang kerjanya itu sampai seminggu gitu nggak selesai-selesai? Ada. Cerita dong ke saya gimana kalian kerjanya. Ada. Seminggu ada yang, jadi saya bukan mau menilai karangan kalian dari waktu kalian ngerjainnya, bukan. Saya mau tahu aja apa namanya, kebiasaan kalian kerjanya gimana gitu. Apa kumisnya saya copot aja jadi takut ya? Udah main-mainnya. Ya, silakan ngobrol, kita ngobrol aja hari ini dah. Ada yang seminggu belum selesai-selesai? Nggak ada ya berarti ya. Berarti berapa tuh? Maksimal berapa hari? Pernah kalian, catatan kalian terakhir kerja untuk Sakubung ini berapa hari? Biasanya kalau saya sendiri itu ngerjainnya mepet-mepet deadline sih. Misalnya deadline-nya Selasa, nah saya ngerjainnya entah Minggu atau Senin, tapi durasi Tapi ngerjainnya bisa sih selesai ya? sampai seminggu. Oke. Jadi kenapa tuh bisa mepet-mepet gitu? Karena ada tugas yang lain juga. Enggak sih nanti biasanya ya kalau mepet deadline itu justru otaknya encer. Untung nggak muncrat. Iya. Oke, yang lain ceritain dong. Yang lain boleh. Pengen denger. Saya masalah biar bikin datang kayak rusak itu. Gimana Stefano? Nggak kedengeran. Oi. Oke. Yang lain dong cerita. Kayak ini cara biar mic yang datang rusak suaranya. Oh, suaranya biar nggak rusak. Nah, itu mata kuliah yang lain mungkin ya. Sensei, Ya. kalau saya sih ngerjainnya itu dicicil sih. Mm-mm. Jadi sehari udah sampai berapa gitu, kadang-kadang ya pakai mood-moodan sih sebenarnya juga. Kalau misalkan lagi mood jalan, kalau enggak ya sampai dapat lagi moodnya. Tapi ya kalau saya pribadi sih sama kayak salsa juga, deket-deket deadline. Oke, sip. The power of deadline ya. Oke, yang lain dong, ceritain dong. Ada yang mau cerita? Masih sensi Hampir sama. pas deket deadline. Oh, oke. Ya. Tapi ya, saya lihat kelas ini rata-rata udah cukup baik ya, mengerjakan Sakubungnya. Jadi saya tekankan lagi sekali lagi, di mata kuliah Sakubung ini bukan hanya menilai outputnya saja gitu. Jadi lihat Sakubungnya, oh bagus ya, jadi nilainya bagus gitu. Enggak. Tapi saya juga berharap bisa saya berharap kalian tuh menjalani prosesnya dengan jadi bukan mengadakan sesuatu yang tidak ada di dalam diri kalian gitu. Jadi saya berharap kalian memberdayakan apa yang ada di dalam diri kalian saja gitu, seperti yang sudah sering saya bilang ya. Karena kalau tidak seperti itu, kalau kalian diposisikan kayak gini nih, kayak ditaruh di pulau di pulau di pulau apa itu, Mujinto itu apa sih, di pulau tanpa penghuni misalnya, atau ditaruh di dalam sebuah kamar gitu ya, ditutup, dikunci, terus kalian disuruh survive. Nah, misalnya di pulau itu ada resource-nya berupa sumber daya alam misalnya, atau kalau di kamar itu ada beberapa item
yang bisa dipakai untuk survive misalnya. Nah, kalau dalam kondisi kayak gitu kan kalian pasti akan instingnya pasti muncul ya untuk survive dan keahlian menggunakan resource yang ada di sekitar itu jadi semakin terasah gitu loh. Nah, saya berharap itu bisa terjadi di mata kuliah ini, di Sakubung ini. Kalau misalnya kalian menemukan satu konsep yang ingin kalian sampaikan dalam bahasa Jepang, dalam tulisan ya bahasa Jepang, tapi kalian nggak tahu harus bagaimana menyampaikannya, itu saya berharap kalian menggali dulu informasi yang ada di dalam diri kalian gitu loh. Ya, jadi misalnya kayak apa ya, waktu kemarin itu ya ada sempat apa ya saya lupa pokoknya. Jadi kalau misalnya konsep bahasa Jepangnya kalian belum punya, itu kalian bisa menggunakan kalimat yang lebih sederhana gitu. Contohnya apa ya, kemarin lupa. Misalnya gini, ada yang pernah bilang gini, kenapa saya pergi ke kafe? Karena ingin menghilangkan kebosanan gitu. Dia bilang begitu. Nah, menghilangkan kebosanan itu kan lumayan berat ya konsepnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang supaya kita nggak bosan gitu ya, supaya menghilangkan kejenuhan gitu ya. Kita bisa menyampaikan konsep itu dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika harus disampaikan dalam bahasa Jepang, itu kan harus nemuin dulu konsep yang sama gitu. Nah, ada yang menerjemahkan itu dengan bahasa Jepang begini, taikutsu o torinozoku tame ni kafe ni ikimashita gitu. Jadi untuk menghilangkan, benar-benar literally begitu gitu, secara harfiah gitu, menghilangkan kejenuhan. Nah, sementara kalau menghilangkan kejenuhan itu pertama di bahasa Jepang dasar sampai kalian semester 3 itu di dalam mata kuliah Bumpo ya, tata bahasa kayak Nihongo Oyorenshu, Kisorenshu, itu menghilangkan kejenuhan kayaknya belum ada gitu sejauh yang saya tahu ya. Berarti itu kalian akan mengadakan yang tidak ada di dalam kepala kalian kan gitu ya nggak? Sampai sini bener nggak coba pemikiran saya? Iya kan? Nah, kalau seperti itu akan sulit buat kalian bisa menggunakan yang udah ada di dalam kepala gitu. Jadi mengada-ngadakan yang tidak ada, jadi ngadi-ngadi namanya kalau zaman sekarang. Ya, nah kadang itu bagus, itu oke, bisa menolong kalian di momen tertentu gitu loh. Tapi untuk supaya kalian bisa menguasai bahasa asing itu proses yang kurang bagus. Kurang bagus itu maksudnya ya nanti kalian selamanya nggak bisa menggunakan apa yang ada di dalam kepala kalian dengan maksimal gitu loh. Untuk masalahnya cepat selesai kalau kayak gitu. Bisa misalnya nyari kejenuhan, menghilangkan kejenuhan itu pakai Google Translate misalnya. Dan kalian bisa menghasilkan konsep itu dalam bahasa Jepang pakai Google Translate. Itu oke, masalahnya selesai. Tapi ya begitu aja, nggak ada yang tersisa lagi dalam diri kalian mengenai itu gitu. Ya. Jadi kalau misalnya untuk mau menyampaikan menghilangkan kejenuhan, saya mau ke kafe karena ingin menghilangkan kejenuhan gitu ya. Jadi di breakdown lagi aja si konsep itu, menghilangkan kejenuhan itu. Misalnya saya bosan di rumah gitu ya. Itu kan kalau saya bosan di rumah itu konsepnya lebih ramah mungkin ya, lebih terjangkau. Karena saya bosan di rumah, saya pergi ke kafe begitu. Jadi itu mungkin lebih mudah diterjemahkan daripada saya pergi ke kafe untuk menghilangkan kejenuhan gitu. Jadi itu strateginya supaya kalian bisa dapat bahasa Jepang yang lebih presisi dengan resource yang ada di dalam kepala kalian gitu. Itu masukan dari saya. Akumademo tuh apa ya? Itu hanya sebatas masukan. Tapi apa yang saya lihat ini sekarang belum tentu kalian bisa melihat pemandangan yang sama gitu.
Jadi ya tetap aja kita berusaha aja untuk bisa melihat pemandangan yang sama gitu. Nah, supaya kalian bisa melihat pemandangan yang sama, saya selalu bilang begitu ya. Berdayakan informasi yang ada di dalam diri kalian sendiri dulu gitu. Oke. Ada yang mau cerita lagi tentang proses kerjanya? Silakan. Ya, jadi saya juga sambil nunggu kalian berkomentar ya. Jadi kalau mau motong pembicaraan saya itu oke-oke aja, nggak apa-apa. Sambil nunggu, maksudnya saya ngobrol itu bukan saya mau nyerocos terus ya, bukan. Kalau diem aja kan nggak seru. Coba kalau diem aja. Belum ada sensei. Ya. Jadi makanya saya ngomong itu bukan mau, emang saya mau ngomong, bukan menghilangkan kesepian. Kalau dia mau motong silakan ya. Oke. Ya, jadi apalagi tadi ya. Dan dalam mata kuliah ini itu saya menerima bahasa Jepang kalian apa adanya, menerima kalian apa adanya, dan saya juga ikut ngambil resikonya gitu loh. Karena saya bilang begini, saya menerima kalian apa adanya, itu berarti saya harus menerima output yang bagaimanapun bentuknya, yang sedikit, yang banyak gitu ya. Itu resikonya ya. Kalau dulu zaman awal-awal saya ngajar itu kadang saya ngomongnya di depannya gini, saya menerima kalian apa adanya, tapi ketika kalian hasil outputnya jelek itu saya marah misalnya. Nah, dulu pernah ada momennya saya begitu, tapi lama kelamaan saya belajar dan akhirnya memang kalau ngomong gitu di awal ya harus menerima kalian apa adanya secara keseluruhan gitu. Dan itu saya sedang berusaha sekarang, dan insya Allah sudah bisa gitu menerima bahasa Jepang kalian apa ada, mau bentuknya bulat, mau bentuknya cair, mau bentuknya padat ya, silakan. Nanti kita sama-sama belajar. Nah, di sini saya nanya, kira-kira ada kebutuhan ini nggak, mau lihat lagi proses bikin sakubung dari nol gitu? Ada nggak kebutuhan seperti itu? Perlu lihat lagi nggak bareng-bareng gitu sama-sama? Karena saya melihat juga ada mahasiswa yang kayaknya masih kesulitan mengembangkan idenya, jadi secara volume mungkin masih minim. Itu masih minim itu ya bukan berarti nggak bagus ya, tetap bagus, dan saya kasih nilai apapun bentuknya itu pasti saya nilai 80, karena volumenya berapapun itu adalah hasil output yang sudah kalian susah payah kerjakan gitu ya. Apapun hasilnya minimal saya kasih 80, kecuali kalau telat ya. Kalau telat submitnya itu saya kasih kurangi 2, mohon maaf. Ya gitu. Silakan, ada yang mau lihat lagi nggak cara bikin sakubung, atau kita bikin sakubung bareng gitu, prosesnya dijalani bareng? Ada? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Oke. Sekarang kalau barangkali ada yang mau cerita lagi kendalanya selain tadi SKS, sistem kebut semalam. Berarti kalau sistem kebut semalam berarti bisa berarti langkah-langkah yang berarti gini, kalau misalnya kalian bisa ngerjain dalam semalam ya, berarti saya bisa berkesimpulan bahwa cara membuat sakubung dengan membuat pertanyaan terlebih dahulu itu merupakan metode yang efektif. Bisa nggak berkesimpulan seperti itu? Ya betul sensei. Jadi Bisa? lebih mudah nyusunnya. Oke. Alhamdulillah kalau gitu. Ya. Nah, apa tuh? Oh, yang itu. Oke. Ya, jadi ya kalau metode bikin pertanyaan itu efektif menurut kalian, bisa mempermudah kalian, yaitu saya juga senang ya. Nah, untuk pengembangannya sendiri gimana? Karena saya masih lihat ada mahasiswa yang masih mungkin ya kesulitan dalam mengembangkan. Nah, itu saya juga nggak tahu sebabnya, apakah karena sistem kebet semalam kayak tadi ya, SKS,
Jadi waktunya untuk mengembangkan itu minim ataukah ada kendala lain, itu yang saya pengen gali gitu sebenarnya. Ada yang mau berkomentar mengenai ini? Biasanya kalau saya sendiri itu bingung nyusun kata-katanya kan sih, apalagi kan pakai bahasa Jepang ya. Mm-mm. Jadi kayak gimana cara nyusun kalimatnya, bikin kata-katanya, kayaknya harus butuh referensi lebih gitu, harus banyak-banyak baca gitu sih. Ya, oke. Oke, sip, terima kasih. Dipanggilnya Salsa atau Olivio? Salsa. Tahu nggak? Salsa. Tahu nggak Oke. Dede? Ya, Olivio. Saya Iya, siapa tadi? Pak, enggak jadi dengerin Diva Dede. Hah? Oke ya. Jadi sebenarnya seperti yang tadi Salsa bilang juga, sebenarnya bagaimana cara mengatasi masalah itu sudah tahu kalian ya. Kalau kita bingung menulis itu berarti kita kurang baca begitu ya. Di awal-awal sebenarnya saya udah ngasih beberapa website, kalau nggak salah pernah nggak sih saya ngasih website gitu yang buat baca yang bahasa Jepang yang gampang-gampang, pernah nggak saya? kalau sekarang itu Mm-mm. apa sih? Sekarang itu adalah website untuk semacam media sosial sih, tapi bentuknya website sih. Di situ kita bisa upload foto, bisa nulis blog juga ya mengenai Jepang atau Indonesia. Jadi ada orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia, nulis bahasa Indonesia di situ karangan. Ada juga orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang, nulis karangan dalam bahasa Jepang di situ. Itu senpai kalian juga ada yang nerusin dari Sakubung ya. Dia kayaknya meneruskan dia aktivitas menulis di situ ya. Jadi kalau ada yang berminat, ini juga sebenarnya saya mau maksudnya apa ya, kemarin dulu kan saya pernah bilang ayo kita mau ngajak kalian upload atau posting ya hasil tulisan kalian ke media sosial. Nah itu kan belum terwujud ya, karena kemarin pas saya lihat bentuknya kan panjang-panjang tuh, kalau di upload ke itu, jadi di uploadnya kemana dong, ke Facebook gitu ya. Panjang banget nanti. Atau jadi thread gitu ya di Twitter gitu ya, kayak cerita-cerita serem itu. Oke. Ya jadi kalau memang ada kesulitan bagaimana menyusunnya, itu sebenarnya kalau dari strategi yang pakai pertanyaan itu ya, jadi kadang yang membuat kita sulit memproduksi bahasa itu, masalahnya itu berasal dari susunan pertanyaannya, kadang bikin sulit gitu ya. Jadi bikinlah jadi kayak kalau mau bikin karangan dari jawaban dari pertanyaan yang kalian buat itu, kalau bisa susunan pertanyaan sama jawabannya, susunan katanya itu jangan beda jauh. Misalnya ya, anata no sukina basho wa doko desu ka gitu. Nah kalau seperti itu kan yang dirubah tinggal anata sama doko, sama dihilangkan kaknya kan. Nah kalau misalnya struktur pertanyaannya itu nggak ramah dengan jawaban, itu mungkin akan menjadi sebab sulitnya kalian dalam menyusun kalimat itu sih. Jadi kuncinya mungkin di setting pertanyaannya gitu. Itu masukan dari saya. Terus ya itu tadi, coba baca-baca dari website-website yang yang isinya itu ada bacaan dalam bahasa Jepang yang mudah dimengerti. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Gak ada ya. Jadi di tahap ini itu juga masih ada mahasiswa yang belum submit. Itu kalau misalnya kalian belum submit, saya nggak bisa input nilai. Nah kalau nggak ada nilai, nanti kan nilainya kurang. Yang repot ya saya juga, kalian juga gitu ya. Jadi yang belum submit silakan
diusahakan supaya bisa ada nilai di situ ya. Terus silakan kalau ada masukan yang lain mengenai mata kuliah ini boleh. Ada lagi saran mungkin untuk saya? Barangkali sampai sejauh ini kan kita udah 7 pertemuan nih dengan yang ini. Siapa tahu ada hal-hal yang harus saya perbaiki. Silakan, jangan khawatir nanti diapain gitu. Nggak akan ada seperti itu. Silakan, siapa tahu ada yang mengganjal di hati gitu ya. Tidak ada, serius nih? Ya, sensei belum ada. Ya, oke deh kalau gitu ya. Kalau misalnya tidak ada, jadi hari ini saya juga udah baca ya. Tadinya mau kasih feedback secara gramatikal, tapi ternyata hampir nggak ada yang bisa saya angkat gitu. Sudah baik semua, hanya saja masalahnya itu masih ada beberapa mahasiswa yang belum maksimal dalam mengembangkan ide karangannya ya. Jadi untuk sampai minggu depan yang laptop saya audionya iya nggak apa-apa Stefano. Jadi gini, saya punya rencana menjadikan, jadi gini, sampai minggu depan itu saya minta kalian memeriksa lagi karangannya dari sisi gramatikal, dari sisi isinya, titik komanya udah oke belum, terus kata sifatnya udah oke belum, secara overall ya diperiksa sendiri. Terus kalau setelah melihat karangan sendiri, kayaknya udah oke nih, karangan gue nih udah mantap nih. Nah, ketika udah merasa seperti itu, saya berharap kalian berkonsultasi dengan temannya mengenai sakubung yang ditulis. Bro, gitu kan, periksain dong karangan gue gitu. Terus temannya bilang, wah lu mah udah oke lah, udah mantep lah, ngapain gue periksa lagi. Nah, kalau udah begitu ya udah. Tapi ya usahakan ya bisa melihat punya temannya juga ya. Terus kalau yang udah karangannya udah panjang, ya udah nggak perlu dikembangkan lagi, ya udah cukup segitu aja, nggak apa-apa. Tapi yang masih volumenya masih minim banget ya, silakan coba dengan melihat perkuliahan saya di kelas ini ataupun di kelas yang lain ya, itu bisa melihat juga bagaimana proses mengembangkan ide dalam sebuah karangan ya. Silakan dikembangkan, diperiksakan sama temennya, terus baru nanti untuk minggu depan disubmit lagi begitu. Nah, rencananya apa, dengerin azan dulu kali ya? Kita dengerin azan dulu sebentar. Terus kenapa sih? Gak pernah minta keigo, gak pernah minta bumbu. Saya juga apa adanya waktu itu. Oh, gak pernah minta bumbu. Dulu deh aku pas potong burger, mau apa kan ya dulu ya kan. Lalu mau ya kenalan aja biasa katanya. Terus yang kedua-duanya langsung fokus ke go to travel kan. Ya udah gini aja, pada saat email di dokumen untuk itu tertulisnya begini, tapi sebenarnya saya maunya ini gini gitu aja. Iya, mohon. Emailnya dari sekarang. Boleh banget. Sip. Tapi gue duluan. Oke. Apakah kalian di sana? Ya, sensei. Oke, makasih. Ya, jadi Nah, saya punya rencana menjadikan hasil perbaikan kalian di minggu depan itu sebagai hasil UTS. Kira-kira menurut pendapat kalian bagaimana? Jadi nanti itu semua Aduh, gak kedengeran. Cek.
Sekali lagi coba. Oh, lagi hujan ya? Iya, Rifki. Jadi saya punya rencana menjadikan hasil perbaikan saku bungkal kalian yang sekarang yang akan dikumpulkan minggu depan sebagai hasil UTS. Itu bagaimana menurut pendapat kalian? Kenapa? Nggak apa-apa ya, oke. Ada yang kira-kira ada yang keberatan nggak? Soalnya kalau misal saya nggak masalah sih kalau misalnya kalian pengen UTS yang ini sensei yang nulis on the spot gitu ya pada saat UTS. Saya sih nggak masalah sih sensei. Oke ya. Nggak apa-apa sensei. Nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Ya, makasih Rifki. Oke, sip. Saya iya sensei. Nggak apa-apa sensei. Oke. Ya, oke, sip. Ya, kalau gitu ya baik kalau gitu ya udah begitu aja. Silakan perbaiki. Nanti hasil perbaikan sakubung minggu depan yang disubmit minggu depan itu akan saya jadikan hasil UTS kalian ya. Tapi nanti ada prosedur tersendiri ya untuk UTS itu juga paling masalah di portal ya. Itu aja sih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, dikomentari mengenai tugas sampai minggu depan? Belum ada ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar, perkuliahan hari ini saya sudahi dulu ya. Saya sangat berharap sekali kalian bisa belajar sakubung ini berdasarkan kemampuan, berdasarkan effort yang kalian lakukan sendiri ya. Semoga nggak banyak bergantung sama Google Translate ya, karena Google Translate itu ya di satu sisi ya membantu sih, tapi di sisi lain jadi jadi membuat kalian lengah gitu ya, membuat kalian tidak bisa kemampuan kalian tidak terasah gitu aja sih. Saya berharap kalian bisa memberdayakan apa yang sudah ada di dalam diri kalian ya. Jadi jadi berharap kalian dalam dirinya itu switch survivalnya dalam sakubung ini bisa on gitu ya, karena itu yang akan kalian hadapi ketika misalnya kalian pergi ke Jepang ya. Ketika ngobrol sama orang Jepang itu ya memanfaatkan apa yang ada di dalam kepala gitu kan. Kalau nyari Google Translate dulu kan lama ya. Jadi itu tujuannya ya, supaya kalian bisa menggunakan pengetahuan yang ada di dalam diri kalian. Karena pengetahuan itu tidak akan berguna kalau tidak ada proses, tidak ada perlakuan terhadap pengetahuan tersebut. Mau belajar bahasa Jepang ataupun belajar hal yang lain juga sama. Kalau tidak ada perlakuan terhadap pengetahuan yang sudah ada di dalam kepala, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalaupun ada outputnya nggak maksimal gitu. Ya, itu aja pesan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya hari ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Ya, makasih banyak. Otsukare sama deshita. Hai, kirimasu ne.